Silakan. Yang sudah ya, virtual background ya. Nah, oke nanti tak download. Valdi, semua mata kuliah yang diambil oleh NIM dengan kode mata kuliah atau mata kuliah yang diambil. Oke. Ya, oke. Jadi sudah terjawab ya sama Valdi. Yosia, pilih NIM, Prima Riki. Oke, ya. Oke, yang simpel punya Valdi ya, bisa dipahami jawaban Valdi. Valdi Tita ya. Jadi perintah ini itu akan menampilkan seluruh data di tabel KRS. Ya, jadi tabel KRS ini datanya adalah NIM, tahun semester, kode mata kuliah, sama tanggal KRS. Maka select bintang from KRS itu akan menampilkan seluruh data. Ya. Kemudian difilter yang NIM-nya sama dengan 2305123 dan mata kuliah MK01. Ya. Jadi kalau di sana itu misalkan dia itu belum pernah ngulang atau baru ngambil sekali saja, maka satu baris itu akan tampil. Ya, jadi satu baris itu tampil. Kemudian ada tambahan klausa or. Ya. Jadi ada atau ya, atau TA semesternya sama dengan 20231 ya. Artinya apa? Artinya seluruh data yang ada di tabel KRS yang memiliki tahun ajaran semester 2021 itu akan muncul semua. Ya. Jadi seluruh mahasiswa yang ngambil katakanlah KRS ya di tahun ajaran 2023 semester 1 ini akan muncul. Ya. Jadi seluruhnya. Jadi kalau di sini sebenarnya maka perintah select bintang from KRS where NIM sama dengan 2305123N kode mata kuliah MK01 itu adalah seluruh data ya dengan tahun ajaran semester 20231 ditambah dengan KRS dari mahasiswa dengan NIM 2305123 MK01 ya. Jadi yang dimunculkan itu ya. Ada yang belum jelas? Nanti saya berikan pertanyaan berikutnya. Bisa dipahami, Mas Yosi? Bisa, Pak. Oke, ya. Oke, kalau sudah ya kita lanjutkan. Ini satu lagi, mungkin kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Satu pertanyaan lagi. Oke. Sekarang misalkan saya punya ini, ya. Pertanyaannya tampilkan NIM mahasiswa yang mendapat nilai D atau E di mata kuliah berkode MKDU 01. Yuk. Tampilkan NIM mahasiswa, jadi saya minta NIM saja, yang mendapatkan nilai D atau E di mata kuliah berkode MKDU 01. Jadi kalau dengan pertanyaan itu kan cukup dengan tabel KHS saja, ya karena yang dibutuhkan ada di sana semua, ada nilai, ada NIM, ada kode mata kuliah. Ya, jadi dengan tabel KHS saja. Bisa dituliskan di chat ya. Adakah? Yuk.
Valdi itu Mas atau Mbak ya? Oke. Mas, Pak. Mas, Mas. Mas. Lihatnya Tita gitu kan. Nah ini Tita itu. Yo, Mas Valdi, Mas Yosi atau siapa yang coba ya. Jadi menampilkan NIM mahasiswa yang mendapat nilai D atau E di mata kuliah MKDU 01. Nah ini keahlian teman-teman yang background-nya statistik ya, keahlian teman-teman yang background-nya matematik. Dengan perintah tadi ya, jadi perintah SQL ya, jadi contohnya perintahnya yang sebelumnya tadi. Ya, jadi seperti ini. Yang select bintang from, nah ini KHS, where. Nah, yuk. Mas Julius, select bintang from KS, where kode or nilai. Oke, ada yang lain, baru satu. Yuk. Ini harusnya saya pakai Windows berbeda, sehingga yang share Windows ini saya pakai tab, jadi harus pindah-pindah. Oke, misal select bintang from KS. Where-nya mana, misal? Kalau itu mah semua tabel nanti semua data ditampilin. Oh, belum selesai. Oke. Ya, oke. Siap, misal ya. Oke, yang lain yuk. Ini dibutuhkan keahlian apa namanya dasar matematika. Jadi yang ini hal yang sederhana tapi kadang dilupakan. Ya. Baru satu ya, Mas. Oh dua ya. Oke, sama ya, Julius sama Mas Valdi ya, sama ya. Oke, yang lain ya ada yang pakai tanda kutip ya kalau karakter ya memang harus sebaik dibiasakan pakai kutip ya. Jadi seperti Julius ya untuk menunjukkan itu adalah karakter. Ya, jadi bedanya karakter sama integer khususnya yang angka ya. Jadi kalau sama dengan tanpa tanda kutip, ada yang single, ada yang double, itu apa namanya menunjukkan bahwa itu karakter atau teks. Jadi kalau angka ya integer ya kita bisa menggunakan tanpa tanda kutip ya. Jadi tanda kutip itu menunjukkan itu merupakan karakter ya. Jadi seperti yang ditulis Julius ya. Jadi ada tanda kutipnya. Oke, baru dua, Mas Denny. Oke, misal. Oke, ya. Oke, misal sama ini sama ya, sama Denny ya. Oke, jadi jawabannya apa yang ditulis oleh Denny ya atau misal ya. Jadi penggunaan PEMDAS ya, apa namanya penggunaan urutan ya, penggunaan tanda kurung ya itu diperhatikan. Jadi kalau menggunakan jawaban Julius atau jawaban dari apa namanya Mas Valdi tadi ya, maka kalau ada or seperti itu ya nanti yang dapat nilai E ya nggak peduli siapapun NIM-nya ya itu akan muncul ya. Jadi karena kode mata kuliah N ya itu dieksekusi dulu ya, kemudian baru ada OR ya. Jadi kalau seperti itu maka seluruh nilai E itu akan ditampilin ya NIM-nya ya. NIM yang punya nilai E nggak peduli itu apa namanya mata kuliah apapun muncul ya. Jadi karena ada OR
nilai sama dengan E. Ya, jadi ini mirip dengan penjumlahan, perkalian, ya PEMDAS ya. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, jadi kita harus menggunakan seperti yang ditulis Indra ya, Mas Indra, Mas Denny ya, bahwa ini di NK-nya ya harus satu-satu gitu kan. MKDU 01 N nilai D, OR ya, MKDU N nilainya sama dengan E ya. Atau kalau mau ya agak panjang biar mudah ya, MKDU N nilai D, OR MKDU N nilai D, masing-masing kita kasih tanda kutip ya, supaya yang dihasilkan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi where kode MK sama dengan MKDU 01, N nilai sama dengan D, OR ya MKDU 01, N nilai sama dengan E, masing-masing diberikan tanda kurung, atau kalaupun enggak itu kan sudah dieksekusi nilainya dulu ya. Tapi kalau kita mau pastikan gunakan tanda kurung pada syarat yang kita inginkan. Nah ini pentingnya gitu kan, pentingnya bahwa kita harus memahami ya, kita harus memahami penggunaan operator aritmetika, penggunaan operator logika ya. Jadi ini yang terkadang terlupakan ya, sehingga saat kita melakukan query kok nggak muncul seperti yang kita harapkan ya, atau pas muncul ternyata kebetulan benar ya, karena datanya sesuai dengan yang kita inginkan ya, kebetulan datanya hanya itu ya, kemudian outputnya sesuai yang kita inginkan. Kemudian pada saat datanya banyak ya, ada yang tidak sesuai, maka hasilnya jadi tidak sesuai. Nah ini yang sering terjadi. Nah apa namanya, dengan mungkin background data science lebih cukup banyak ya, pengetahuan tentang matematika, statistika, maka query semacam ini yang membutuhkan operator aritmetika, operator logika itu perlu menjadi perhatian. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada yang namanya join ya. Join itu menggabungkan dua tabel tadi yang sempat ditanyakan sama Mas Yosi di awal. Ya, jadi misalkan tadi tabel pengembalian sama buku ya. Jadi join itu yang paling simpel, yang paling atas ini ya. Select from mata kuliah, KRS. Ya, maka ini menampilkan seluruh tabel mata kuliah dikalikan, di cross joinkan dengan tabel KRS. Jadi misalkan gitu kan, tabel mata kuliah itu ada 4 baris 3 kolom, tabel KRS itu ada 3 baris 4 kolom, maka jumlahnya itu akan 4 kali 3, 12 baris. Ya, kolomnya sebanyak 4 tambah 3. Ya. Jadi jumlah kolomnya adalah jumlah tabel pertama ditambah kolom tabel kedua. Sedangkan jumlah baris dari tabel pertama dikalikan dengan jumlah baris di tabel kedua. Jadi itu dasar dari join seperti itu. Sehingga apapun informasi dari dua apa namanya Pak Bang sepertinya ini terhenti ya Pak? Terhenti kayaknya. Ya Pak, berhenti. Kita tunggu sebentar.
Perlu dibel kali ya, Pak Johannes. Pak Jo tolong di kontak beliau. Dikontak Pak Jo. Nggak masuk soalnya. Tak matiin dulu ya.